79 tahun sudah Indonesia merdeka. Tapi kalau kamu tanya pelajar Indonesia soal pendidikannya, hampir semua jawabannya pasti sama. Bingung, capek, dan gak tahu di masa depan mau jadi apa sih. Bukan salah siswanya, bukan juga salah gurunya. Tapi dari awal memang sistemnya yang salah dan harus diperbaiki. Hari ini kita bicara jujur, seburuk apa sebenarnya pendidikan di Indonesia? Selama ini kita pasti masih sering bertanya-tanya, mengapa sih sekolah terasa seperti pabrik nilai dan bukan sebagai tempat untuk tumbuhnya manusia? Sekolah yang seharusnya menjadi ruang mimpi bagi anak-anak, tempat untuk anak-anak menemukan jati diri, tempat untuk siswa belajar berpikir, belajar melakukan kesalahan, dan menggali rasa ingin tahunya. Sekolah seharusnya bukan hanya untuk tempat mengingat atau menghafal materi saja. Namun realitas berkata lain. Ruang kelas sering kali berubah menjadi ruang kompetisi. Kurikulum yang sering kali berubah-ubah memaksa siswa untuk cepat mengejar tanpa membimbing lebih dalam prosesnya. Ironis ya, lebih dari seabad lalu, seorang tokoh bangsa sudah memperingatkan kita. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan seharusnya menjadi tuntunan dan bukan tekanan. Membimbing dan bukan memaksa. Di negara yang sama, di bawah bendera yang sama, ada dua realitas yang berjarak ribuan kilometer jauh. Bukan soal jarak, tapi soal peluang. Di kota, informasi ada di ujung jalan. Kurikulum internasional, fasilitas mutakhir, dan pengajar spesialis adalah standar. Pendidikan adalah tangga menuju karir global. Tantangan mereka, kompetisi yang ketat. Namun, di pelosok, pendidikan itu adalah sebuah perjuangan fisik. Satu buku dibagi untuk 5 kepala, lalu guru honorer bertahan hanya dengan upah seadanya, serta mereka mengajar di bangunan yang tidak layak, yang hampir rubuh. Di sini, tantangannya itu adalah bukan nilai, tapi tantangannya adalah apakah bisa sekolah atau tidak hari ini. Statistik menunjukkan bahwa kesenjangan itu adalah nyata. Skor literasi dan numerasi antara kota dan desa sangat-sangat jomplang. Padahal, kecerdasan tidak memiliki tempat lahir. Potensi besar seringkali terkubur hanya karena ketiadaan infrastruktur digital dan tenaga pendidik yang kurang memadai. Meratakan pendidikan bukan sekedar memberikan bantuan, tapi membangun jembatan, karena masa depan bangsa tidak boleh hanya ditentukan oleh kode pos tempat kita dibesarkan. Pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa bagi mereka yang hanya tinggal di kota, tapi hak bagi semua anak yang ada di Indonesia, baik yang di kota maupun yang di desa. Indonesia masuk peringkat 69 dari 81 negara di PISA pada tahun 2022. PISA ini tes yang mengukur kemampuan berpikir kritis para siswa. Kita berada di paling bawah. Tapi yang lebih mengejutkannya bukan peringkatnya, namun alasannya. Karena sistem pendidikan kita sampai hari ini masih membangun suatu kebiasaan yang salah, yaitu menghafal. Sejak SD, kita diajarkan menghafal nama-nama pahlawan, rumus-rumus matematika, tanggal-tanggal bersejarah, dan sejarah Indonesia, dan lain-lain tanpa pernah bertanya gitu. Kenapa harus kita hafal? Apa sih maknanya? Dan bagaimana sih cara pakainya? Guru menjelaskan, siswa mencatat, lalu datang ujian. Kita hanya tulis ulang apa yang kita hafal. Dapat nilai bagus, terus dianggap pinter. Padahal yang kita latih bukan otak, namun memori jangka pendek. PISA itu mengukur hal yang berbeda. Bukan seberapa banyak yang kamu hafal, tapi seberapa jauh sih?
kita berpikir dengan apa yang kamu tahu. Dan di situ kita benar-benar gagal. Hanya 18% siswa Indonesia yang mencapai kemampuan matematika level dasar versi PISA. Artinya, masih ada 82% siswa yang sudah sekolah bertahun-tahun tapi tidak bisa menerapkan matematika dalam situasi yang nyata. Ini bukan soal siswa yang bodoh, ini soal sistem yang salah mengajarkan. Kita menghasilkan siswa yang bisa menjawab soal ujian, tapi bingung ketika dihadapkan dengan masalah kehidupan yang nyata. Dunia kerja hari ini tuh butuh orang yang bisa berpikir kritis, memecahkan masalah, beradaptasi. Tapi kita tuh justru mencetak generasi yang terlatih patuh pada suatu jawaban yang hanya benar gitu. Bukan generasi yang berani untuk bertanya. Dan selama 20 tahun kita ikut PISA, tidak ada benar-benar kemajuan skor yang signifikan gitu. Bukan karena Indonesia yang tidak punya anak-anak cerdas, tapi karena sistem yang tidak pernah berubah. Ada sekitar 1,6 juta guru honorer di Indonesia. Jumlahnya besar, tapi sering tidak terlihat. Mereka ada di desa-desa, di pinggiran kota, dan di sekolah yang bahkan jarang tersentuh perhatian. Mereka datang paling pagi, lalu menyiapkan kelas, menyambut murid, bahkan memastikan semuanya siap untuk belajar. Mereka bukan hanya mengajar, mereka mendengarkan cerita, menenangkan, bahkan memotivasi juga. 6 hari dalam seminggu, jam kerja panjang, tanggung jawab besar. Tapi penghargaan yang mereka terima jauh dari kata layak. Gaji mereka seringkali hanya 300.000 atau 500.000 rupiah per bulan. Tidak cukup untuk kebutuhan dasar, bahkan untuk sekedar hidup sederhana pun sulit. Ada yang harus mencari pekerjaan tambahan, mengajar les, berdagang kecil-kecilan, atau kerja sambilan lainnya. Tapi di depan murid, mereka tetap tampil kuat. Dan pekerjaan mereka tidak berhenti di kelas. RPP, kinerja, laporan harian, laporan bulanan, bahkan administrasi yang tidak pernah selesai. Seolah semuanya terus bertambah. Bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik kalau sistem tidak memberikan dukungan yang cukup? Bagaimana mereka bisa fokus mendidik kalau harus terus memikirkan kebutuhan hidup? Kita sering bilang, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi pahlawan kok harus berjuang sendirian? Pahlawan kok tidak dibayar dengan layak? Dan ini bukan hanya soal hari ini, tapi ini soal masa depan. Jangan heran yang terbaik akan memilih jalan lain. Padahal di tangan mereka lah lahir seorang dokter, insinyur, pemimpin, bahkan generasi berikutnya. Mereka membentuk masa depan dengan kondisi yang serba terbatas. Kalau kita benar-benar percaya bahwa guru adalah pahlawan, maka sudah seharusnya mereka diperlakukan seperti pahlawan. Karena ketika guru tidak dihargai, yang dipertaruhkan bukan hanya pendidikan, tapi masa depan bangsa. Ada anekdot populer di kalangan guru, yaitu ganti menteri sama dengan ganti kurikulum. Kedengarannya lucu, tapi bagi praktisi pendidikan ini mimpi buruk. Pak Menteri, karena itu jangan muncul pameo setiap penggantian menteri adalah penggantian kebijakan maupun kurikulum. Sejak kemerdekaan, kita sudah gonta-ganti arah lebih dari 11 kali. Dari rencana pelajaran 1947 sampai kurikulum merdeka sekarang. Dari zaman kemerdekaan aja, ini negara udah ganti kurikulum sebanyak 11 kali. Konkretnya, perubahan kurikulum memang jadi hal yang masuk akal demi menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan yang lebih baik. Tapi anehnya, kurikulum baru di Indonesia justru cenderung dibuat ketika ada perubahan kebijakan atau pergantian pemerintah. Masalahnya bukan pada perubahan, karena dunia memang berubah, tapi pada kontinuitas. Belum sempat guru paham cara mengajar kurikulum 2013, sudah harus pindah ke kurikulum merdeka. Masalahnya bukan pada perubahan, karena dunia memang berubah, tapi pada kontinuitas. Belum sempat guru paham cara mengajar kurikulum 2013, sudah harus pindah ke kurikulum merdeka.
Kita ini hobi membangun fondasi, tapi nggak pernah sempat bangun atapnya, karena fondasinya dibongkar lagi dan lagi. Mari bicara soal implementasi. Kurikulum Merdeka misalnya, idenya visioner seperti fleksibilitas dan fokus pada minat bakat, tapi realitanya di sekolah-sekolah yang fasilitasnya minim atau gurunya yang sudah senior, ini jadi beban administratif baru. Guru-guru kita yang seharusnya fokus mendampingi siswa malah habis waktunya di depan laptop untuk mengisi platform mengajar, untuk mengurus administrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidikan bukan sekedar soal sekolah, tapi ini soal masa depan dari 270 juta penduduk di Indonesia. Ini soal mimpi dan cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak di Indonesia. Selama kurikulum dibuat tanpa melibatkan guru dan siswa, selama ada anak yang tidak bisa sekolah dengan layak karena lahir di tempat yang salah, selama ada anak yang tidak bisa sekolah karena pendidikan yang tidak merata, selama akses pendidikan tidak gratis dan masih dibatasi, selama guru dihargai dengan hanya kata-kata tapi bukan dengan upah yang layak, kita belum benar-benar merdeka. Saatnya kita bicara lebih keras. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?